Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda berjumpa dengan Jawa Timur hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2020. Bersama saya Dinda Putri. Dan saya Wira Ananta. Selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan saudara, inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya. Operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan digelar di Jalan Raya menuju Pelabuhan Kalbut Situbondo. Rumah penyimpanan bahan tisu di Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terbakar. Aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Bojonegoro dihentikan sementara. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Surabaya kemarin menerima 2 laporan pelanggaran kampanye dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti Bawaslu sebelum perkara pelanggaran pilkada diputuskan melanggar atau tidak. Bawaslu Surabaya menerima 2 laporan atas dugaan pelanggaran kampanye oleh 2 pasangan calon baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Seperti laporan warga Jambangan Surabaya yang menemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, yakni temuan bagi-bagi sembako dan sarung yang di dalamnya terdapat stiker foto pasangan calon nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Pujiaman. Selain itu, warga melaporkan tim paslon 2 yang meminta KTP warga untuk ditukarkan sembako dan uang. Sementara itu, sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat paslon nomor urut 2 melaporkan temuan alat peraga kampanye atau APK yang terdapat foto Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini di baliho paslon nomor urut 1 Eri Armuji di 14 titik. Menurut Purwanto, temuan tersebut sudah melanggar karena wali kota sendiri belum cuti atau mengundurkan diri tetapi ikut terlibat dalam kampanye. Tim advokasi dari Paslon 2 melaporkan terkait dengan gambar Bu Wali Kota, Bu Risma yang ada di seluruh penjuru kota Surabaya, bahwa itu terkait dengan poinnya adalah menyoal terkait dengan netralitas wali kota. Laporan dari warga Jambangan terkait dengan bagi-bagi sembako itu. Karena hari ini waktunya relatif berbarengan, sehingga lalu kami komisioner yang ada adalah membagi tugas untuk melakukan penerimaan laporan serta terkait dengan menggali keterangan itu aja. Laporan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti Bawaslu sebelum perkara pelanggaran pilkada diputuskan melanggar atau tidak. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan. Satuan Reserse dan Narkoba Polres Pasuruan berhasil membekuk bandar narkoba yang sudah menjadi target operasi petugas selama hampir 2 bulan. Dalam penangkapan tersebut, tersangka terpaksa ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap. Ahmadi, warga Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Pasuruan, yang merupakan bandar sabu di wilayah Pasuruan Raya, akhirnya tersungkur setelah semalam dilakukan penggerebekan terhadap tersangka. Pencarian terhadap tersangka ini sempat mengalami kesulitan. Setelah dilakukan pengejaran oleh petugas selama hampir 2 bulan, akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Namun naas, saat penggerebekan, tersangka berusaha melawan petugas hingga terjatuh ke sungai. Bahkan tersangka sempat mengancam petugas dengan sebuah belati hingga petugas mengambil tindakan tegas terukur kepada tersangka. Begitu kami melakukan upaya penangkapan, beliau ini melawan. Ya, akhirnya tarik anggota saya, sama-sama terjun ke sungai. Anggota saya kakinya patah, kelingking kakinya patah, tangannya robek, terus mengancam anggota saya dengan pisau ini, sempat melukai anggota saya di tangan kirinya, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur. Setelah itu kami bawa ke rumah sakit.
Dari hasil pengembangan kasus terhadap tersangka ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat 37 gram, belati, handphone, dan plastik klip. Dengan pengungkapan ini, Satreskoba Polres Pasuruan akan terus mengibarkan bendera peperangan terhadap peredaran narkoba dan sejenisnya, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya, saudara, sebuah rumah yang dijadikan penyimpanan bahan tisu Kelurahan Pulorjo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terbakar pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Diduga titik api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran ini terjadi di sebuah rumah yang dijadikan penyimpanan tisu di bantaran Sungai Brantas, Kelurahan Pulorjo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi tumpukan bahan mudah terbakar jenis kertas tisu. Bahkan atap gudang roboh karena besarnya kobaran api. Awalnya warga di sekitar memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun semakin besarnya kobaran membuat warga tidak berani mendekat. Menurut warga tidak mengetahui pasti awal mula kebakaran. Namun saat warga melintas terlihat kobaran api sudah membesar. Mengetahui api semakin besar, warga langsung menghubungi pemilik gudang yang tidak jauh dari lokasi. Saya nggak tahu persis kok, soalnya saya kan biasanya habis maghrib itu berangkat mengaji, terus kelihatan itu ada bul, kok kebakaran langsung nggak pakai berhenti saya, langsung ke rumah yang punya pabrik itu, langsung ke pabrik saya suruh ke sini, langsung saya berangkat ngaji, wes nggak tahu apa-apa. Itu apinya sudah, setahu Ibu sudah besar tadi Bu ya? Sudah besar, iyalah sudah besar. Kalau ini yang terbakar apa ini Bu? Yang terbakar ya tisu, bahan tisu. 2 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Mojokerto dan 1 dari relawan Gajah Mada dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas terpaksa merobohkan tembok agar bisa masuk ke dalam gudang. Kobaran api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat api membesar para karyawan sudah pulang. Diduga kuat titik api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Saudara, suasana haru mengiringi pemakaman seorang dokter muda yang berdinas di RSUD Dr. Erkusma Tuban Kamis siang. Dokter berusia 29 tahun yang bertugas di instalasi gawat darurat tersebut meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Iringan doa para dokter dan tenaga medis mengiringi kepergian David Ervianto, seorang dokter muda yang bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Erkusma Tuban. Mereka berjajar di sepanjang jalan pintu keluar rumah sakit untuk memberi penghormatan terakhir terhadap almarhum saat hendak diberangkatkan menuju pemakaman di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dokter yang baru berusia 29 tahun itu terpapar COVID-19 setelah menangani pasien yang dirujuk masuk rumah sakit umum tersebut. Korban meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Erkusma Tuban kurang lebih 10 hari. Kasus ini menambah jumlah tenaga medis di Tuban yang meninggal akibat COVID-19. Terhitung sejak Mei 2020 hingga saat ini, lebih dari 35 orang tenaga medis terkonfirmasi positif COVID-19. Pasca kejadian ini, pihak RSUD Tuban langsung melakukan swab terhadap seluruh tenaga medis yang pernah berinteraksi dengan dokter tersebut, serta melakukan swab terhadap keluarga almarhum sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Almarhum Dr. Ervianto ini meninggal di usia yang masih sangat muda, 29 tahun. Lahir di tahun 1991 dan bekerja di RSUD Dr. Erkusma ini kurang lebih 3 tahun 9 bulan. Dan dia itu memang seorang yang perfect dan teliti di dalam segala hal, termasuk penanganan yang terkait dengan COVID. Hingga kini berdasarkan peta penyebaran COVID-19 di Tuban, terdapat sebanyak 516 orang positif COVID-19. 417 diantaranya dinyatakan sembuh, 64 orang meninggal dunia, sementara 35 orang lainnya masih menjalani perawatan. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Saudara, seorang guru dilaporkan positif terpapar COVID-19 sehingga aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Bojonegoro dihentikan sementara waktu. Sistem pembelajaran kembali dilaksanakan dari rumah melalui sistem dalam jaringan atau daring.
Guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini adalah seorang pengajar di SMK Negeri 1 Bojonegoro. Berdasarkan keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Adi Prayitno, guru yang dilaporkan positif tersebut diketahui setelah bepergian dari rumah kerabatnya di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan telah menjalani isolasi di rumah sakit. Sementara pasca kejadian ini, pihak sekolah langsung melakukan rapid test massal dan menghentikan aktivitas belajar secara tatap muka. Para siswa kembali melakukan pembelajaran dari rumah melalui sistem daring. Sebelumnya, SMK Negeri 1 Bojonegoro ini sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan pembatasan 25% siswa secara bergantian sejak 18 Agustus lalu. Namun dalam penerapannya ada salah satu guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebagai upaya mencegah penularan terhadap siswa, karyawan dan guru lainnya, aktivitas belajar secara tatap muka dihentikan sementara. Sementara itu hingga saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro relatif stagnan dan masih berada di zona oranye. Selain itu, tren angka kesembuhan pasien juga terus meningkat. Yang meninggal ada 46 orang. Kalau status Bojonegoro sendiri sampai sekarang? Sampai dengan kemarin status kita masih bertahan di zona oranye. Berdasarkan data dari juru bicara Tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Pemkab Bojonegoro, hingga 30 September lalu jumlah pasien sembuh bertambah 6 orang sehingga total 344 orang dinyatakan sembuh. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kini kita ikuti informasi aktual hari ini. Operasi Justisi Tertib Protokol Kesehatan dapat hadiah, di mana operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan digelar di Jalan Raya menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo tadi pagi. Menariknya sejumlah pelanggar langsung dijatuhi sanksi, sedangkan yang tertib protokol kesehatan diberi hadiah. Suasana Jalan Raya menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo mendadak riuh. Operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Situbondo. Saat itu juga semua orang yang melintas di jalan ini dihentikan. Petugas kemudian memeriksa perlengkapan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut. Menariknya pengguna jalan tertib melaksanakan protokol kesehatan mendapat hadiah menarik dari petugas kepolisian. Mulai dari jaket, helm, kunci pengaman kendaraan, hingga tumbler atau botol air minum. Tak urung pengendara yang awalnya emosi karena dihentikan mendadak berubah menjadi tersenyum. Mereka mengaku senang karena mendapat hadiah dari petugas kepolisian. Kaget sih pertama. Kenapa? Karena lengkap padahal ya? Ya sudah mungkin masker. apa operasian tertib itu. Ternyata yang enggak dapat hadiah jaket kayak gitu. Surprise nggak dengan semacam ini? Surprise. Insya Allah bisa. Kan kesehatan itu mahal Pak. Ya, buat bapak-bapaknya ya salut juga itu. Bisa menertibkan warga, kan sekalian mengingatkan. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriani mengatakan, pemberian hadiah ini sebagai apresiasi kepada pengendara yang patuh terhadap protokol kesehatan. Menurutnya tidak mudah untuk mengubah kebiasaan warga untuk selalu menggunakan masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Maka dari itu pihaknya sangat berterima kasih sekaligus harapan kepada pengguna jalan yang lain agar selalu tertib dan patuh pada protokol kesehatan. Selama ini kita kegiatannya operasi justisi, memberikan penindakan, denda dan sebagainya. Kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Situbondo yang sudah patuh dan tertib untuk menjaga kesehatan dari Kabupaten Situbondo dengan memberikan hadiah kecil dari kami. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 1 jam kegiatan, mungkin yang tidak pakai masker kita susah mencari, hanya 1-2 orang. Rata-rata masyarakat Situbondo sudah tertib. Sementara itu pada kesempatan yang sama para pelanggar protokol kesehatan langsung menjalani sidang di tempat. Mereka diwajibkan membayar uang denda senilai Rp50.000 hingga Rp150.000. Dalam 1 bulan terakhir petugas telah menindak 1.185 orang pelanggar protokol kesehatan. Dari jumlah tersebut, 124 diantaranya dikenai denda uang tunai dengan nilai total Rp6,5 juta.
Saudara, memperingati Hari Batik Nasional yang dirayakan pada hari ini, sejumlah Polwan Polres Probolinggo Kota dan staf Kelurahan Jati Kota Probolinggo turun ke jalan untuk membagikan masker batik. Masker batik dibagikan untuk menggantikan masker scuba yang dianggap tidak aman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti inilah yang dilakukan sejumlah polwan dan staf kelurahan saat memperingati Hari Batik Nasional yang dirayakan setiap 2 Oktober ini. Mereka mendatangi Kampung Tangguh Semeru Tawangsari di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Setelah membeli semua masker batik produksi Kampung Tawangsari ini, petugas membagi-bagikan ke pengguna jalan yang melintas di pertigaan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Hayam Wuruk, Kota Probolinggo. Sasarannya adalah pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dan pengguna jalan yang masih menggunakan masker scuba. Menurut Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota AKP Retno Utami, aksi yang dilakukan Polwan hari ini sebagai salah satu cara memperingati Hari Batik Nasional. Pembagian masker batik secara gratis diharapkan bisa menggantikan masker scuba yang dianggap tidak aman dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Harapan saya kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, supaya sadar adalah masker adalah kebutuhan, ya, bukan sekedar untuk menutup mulut. Ini adalah kebutuhan yang harusnya maskernya itu yang efektif. Ya, kalau scuba kan kurang efektif, jadi kita kasih masker yang dari kain. Sementara itu, Lurah Jati Endah Dwi Kumalasari mengatakan, masker batik buatan Kampung Tawangsari sangat layak dan aman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain bahannya yang tebal dan terdiri 2 lapisan, masker batik Tawangsari ini juga nyaman dipakai untuk aktivitas warga sehari-hari. Masker batik Tawangsari ini merupakan hasil karya dari para pengrajin batik yang ada di wilayah kami yang terkumpul di KTS. Jadi kami juga support dalam kegiatan ini karena pada hari ini juga merupakan Hari Batik Nasional. Batik masker kami, masker batik ini memang dua lapis ya, yang katanya tadi bahwa scuba itu kurang efektif karena cuma 1 lapis. Batik kami ini batik kain dan 2 lapis dari kain. Dengan kegiatan ini diharapkan khasanah batik sebagai salah satu warisan leluhur dan kekayaan bangsa tetap lestari di tengah-tengah masyarakat. Melalui cara ini juga diharapkan warga masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan, utamanya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Standarisasi masker saat ini ramai diperbincangkan di berbagai media. Dan setelah sebelumnya ada anjuran untuk mengenakan masker non-scuba, saat ini saudara dikabarkan akan ada masker SNI. Apa yang membedakannya dengan masker umum dan segenting apa masker ini harus dipergunakan? Saat ini kita sudah terhubung dengan dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga melalui sambungan telepon bersama dengan Ibu Laura Nafika Yamani. Selamat sore Ibu Laura. Selamat sore Mbak Dinda dan Mas Vira. Baik, Bu Laura, standarisasi masker seperti apa yang dianjurkan, terutama untuk dipakai sehari-hari? Ya, jadi ini kan upaya masyarakat ya untuk memutus rantai penyebaran itu harus menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya kan memang memakai masker ya Mbak ya. Tetapi memang ini harus dievaluasi ya, apakah betul masker yang digunakan itu bisa memberikan perlindungan ya kepada masyarakat kita. Kemudian jangan sampai sudah merasa memakai masker tapi ternyata masker tersebut tidak memberikan perlindungan karena ya dari kualitas maskernya itu gitu kan. Jadi pemerintah ini kan memberikan atau menyarankan ya bahwa masker yang digunakan ini harus mendapatkan sertifikasi. Artinya disarankan ini kan sebetulnya untuk menjaga kualitas ya. Jadi kalaupun mau pakai masker ya betul-betul kualitasnya dijaga sehingga yang memang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kan seperti itu. Jadi harapannya ya pemerintah memberikan saran kalau bisa bersertifikasi SNI kan gitu. Baik, Bu Laura tadi mengatakan bahwa ke depan nantinya harus ada masker yang terstandar. Apakah artinya masker scuba ini belum terstandar seperti itu atau ada riset khusus yang memang sudah ditemukan? Ya, jadi kalau masker yang berstandar atau bersertifikasi SNI
ini kan melihat kualitas dari maskernya ya Mas ya. Artinya apa? Ya betul-betul dijaga, dijamin bahwa masker ini bagus. Kalau ditanya misalkan masker scuba ini kenapa kok dilarang? Ya karena secara kualitas masker scuba ini kan dia bisa melar. Dalam artian ketika dipakai dia bisa melar, merenggang gitu kan. Porinya ini kan terbuka Mas. Artinya apa? Ya ini kan ada risiko penularan dari COVID-19 gitu kan. Tidak memberikan perlindungan secara efektif terhadap penularan. Kemudian data riset itu juga menyebutkan bahwa pemakaian masker scuba itu hanya memberikan efektivitas perlindungan sekitar 5%. Artinya ini kan sangat rendah dibandingkan dengan masker yang lain yang direkomendasikan seperti masker kain ya, itu di atas 50%. Oke, banyak masyarakat juga bertanya, Bu Laura, mengenai masker scuba yang digunakan berlapis. Apakah ini tetap tidak efektif? Ya, berlapis di sini apakah tetap dengan bahan scuba ataukah kombinasi ya? Kalau kombinasi mungkin bisa memberikan efektivitas yang agak lebih tinggi ya dibandingkan dengan kemudian dengan bahan scuba secara total gitu kan. Jadi kalau menurut data riset memang jenis kain yang scuba ini tidak memberikan efektivitas. Tetapi kemudian kalau itu dibuat berlapis, ya saya rasa tetap efektivitasnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang material kain. Oke, artinya urgensi untuk menjadikan masker terstandar seperti saat ini yang sedang ramai dibincangkan di berbagai media, ini segenting apa Bu? Sepenting apa? Karena kan saat ini masyarakat juga menghadapi pandemi COVID-19, mereka juga kesulitan dalam hal finansial seperti itu. Artinya kan membeli masker ini kan juga menjadi pertimbangan seperti itu. Bagaimana Bu Laura? Iya, jadi kalaupun nanti pemerintah ini mengharuskan itu akan memberikan kesulitan bagi masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa proses dari SNI itu juga tidak murah, artinya butuh biaya ya sekitar 10-40 juta gitu kan. Nah kemudian ini akan memberikan harga yang lebih mahal terhadap masker gitu kan. Sehingga masyarakat ini akan lebih sulit untuk mendapatkan masker. Tetapi ini kan masih tahapan proses menyarankan ya Mas ya, dalam arti ya masih diperbolehkan produsen yang memproduksi masker-masker yang tidak bersertifikasi SNI. Tetapi harapannya produsen ini merujuk pada kualitas masker yang akan disertifikasi. Artinya secara kualitas itu ya sama ya. Tapi walaupun tidak ada sertifikasi dari SNI seperti itu. Baik Bu Laura, untuk masker sendiri, dianjurkan kita lebih memakai masker kain dibandingkan dengan masker scuba. Nah, bagaimana dengan penggunaan masker medis? Apakah masker kain dan medis ini penggunaannya berbeda dan jangka waktunya seperti apa? Iya, kalau dilevelkan ya antara masker bedah kemudian masker kain, masker N95 memang ini berdampak pada keefektifan dari masker tersebut ya. Jadi kalau dilevelkan, ditingkatkan, masker yang lebih efektif itu pastinya ya yang jenis N95, kemudian di bawahnya yang masker bedah ya, kemudian di bawahnya lagi yang kain, kemudian di bawahnya lagi yang jenis-jenis seperti scuba gitu ya, dengan kain-kain yang lebih mudah molor atau merenggang gitu kan. Nah kemudian kalau dari penggunaannya, ya saya rasa tergantung dari aktivitas yang dilakukan ya. Jika seseorang itu misalkan sebagai tenaga medis yang sering berinteraksi dengan pasien-pasien yang suspek dengan COVID ya lebih direkomendasikan untuk menggunakan yang masker jenis N95. Tapi kalau untuk masyarakat umum saya rasa dengan menggunakan masker kain ini sudah memberikan perlindungan. Tapi kalau orang-orang yang dari kelompok rentan, misalkan orang yang dengan usia lanjut, kemudian orang yang dengan komorbiditas, nah ini lebih disarankan yang pakai masker bedah seperti itu. Baik. Bu, terkait pro kontra yang memang saat ini ada di tengah masyarakat, pesan apa yang ini Bu sampaikan kepada pemirsa TVRI? Ya, saya rasa ini kan kebijakan tentang pemakaian masker yang berkualitas ini kan akan memberikan dampak juga ya dengan penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian masyarakat ini merasa sudah memakai masker tetapi penyebaran kasus masih ada. Jadi ya, kalaupun nanti produsen-produsen masker menghasilkan suatu masker yang walaupun tidak tersertifikasi secara SNI, paling tidak mereka itu merujuk pada kualitas yang digunakan untuk sertifikasi SNI. Baik, terima kasih Bu Laura Nafika Yamani sudah bergabung bersama kami
dosen epidemiologi FKM Universitas Airlangga. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Sehat selalu, Bu Laura. Ya, terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan dosen epidemiologi FKM UNER Surabaya terkait standarisasi masker yang memang saat ini harus dilakukan dan diketahui oleh masyarakat luas, Dinda dan pemirsa. Dan saudara, sejumlah informasi dan berita lainnya masih akan kami hadirkan. Kami kembali sesaat lagi setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kita harus peduli kesehatan diri dan juga masyarakat. Ayo pakai masker, karena memakai masker dapat mengurangi penularan COVID-19. Karena maskermu melindungiku, dan maskerku melindungimu. Warga Jatim, gawe masker, rek.
Ayo, kita berubah. Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Selama masa pandemi COVID-19, ada ketakutan masyarakat untuk datang ke rumah sakit karena akan dianggap menderita COVID-19. Dan menyikapi hal tersebut, Bupati Gresik merespon dengan memberlakukan diadakannya rumah sakit sebagai rumah sakit non-COVID-19. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meresmikan rumah sakit non-COVID-19 di Jalan Raya Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Berdirinya rumah sakit ini diharapkan warga bisa berobat tanpa rasa takut selama pandemi COVID-19. Adanya ketakutan masyarakat datang ke rumah sakit di masa pandemi COVID-19 karena takut dianggap COVID-19 membuat Sambari merespon dengan menekankan agar rumah sakit yang bernama Eka Husada ini memberlakukan sebagai rumah sakit non-COVID-19. Penekanan Bupati ini ditandai dengan surat pernyataan yang dibacakan oleh Dirut Rumah Sakit Eka Husada, Dr. Indrawati, yang menyatakan bahwa sebelum masuk rumah sakit, semua pasien harus menjalani screening. Jika ada pasien selama screening diketahui terindikasi COVID-19, langsung dirujuk ke RS lain. Bupati minta agar tidak ada lagi pasien non-COVID-19 yang ketakutan masuk rumah sakit, terutama masuk rumah sakit Eka Husada ini. Sesungguhnya masyarakat tidak mau ke rumah sakit, tentu dari hari ke hari orang sakit semakin banyak yang tidak bisa tertolong secara langsung. Ya. Kalau ini sampai terjadi, masalah penyakit yang diduga semua kena COVID ini semakin banyak nanti. Maka satu-satunya Kabupaten Gresik bekerja dengan rumah sakit swasta untuk membangun rumah sakit baru untuk dijadikan rumah sakit yang non-COVID. Dengan diresmikannya RS Eka Husada ini, Bupati menyatakan bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit yang ada di Gresik sudah mencapai 1.716 tempat tidur. Diketahui Rumah Sakit Eka Husada adalah sebuah rumah sakit swasta kelas C dengan jumlah tempat tidur sebanyak 101 tempat tidur. Rumah Sakit Eka Husada sebagai RS traumatologi dengan layanan unggulan trauma center. Upaya mendisiplinkan warga dalam mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19 di tengah pandemi terus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo. Salah satunya terus mengoptimalkan operasi justisi protokol kesehatan di berbagai titik keramaian. Meski jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo mulai turun drastis, namun upaya mendisiplinkan warga dalam mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah pandemi terus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo. Tidak hanya melibatkan aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP, pasukan Brimob Polda Jatim kini juga mulai dilibatkan untuk mendisiplinkan warga yang masih tidak patuh terkait aturan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker saat keluar rumah. Meski operasi justisi dengan ancaman denda Rp150.000 atau kurungan penjara selama 3 hari telah dilakukan lebih dari 2 pekan ini, namun pelanggar masih cukup banyak. Sejumlah titik keramaian yang dekat dengan wilayah pemukiman penduduk tetap menjadi prioritas operasi justisi protokol kesehatan di Sidoarjo, khususnya di wilayah yang masih tinggi tingkat penyebaran COVID-19. Berdasarkan data terbaru dari Satgas Penanganan COVID Sidoarjo, dari 18 kecamatan di Sidoarjo, saat ini tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Candi dan Krian. Sementara sejumlah kecamatan yang dulunya berstatus zona merah, yakni Waru dan Taman, kini berubah menjadi zona hijau. Ya, alhamdulillah untuk perkembangan COVID di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan 18 kecamatan, 349 desa, alhamdulillah mengalami penurunan yang cukup tajam. Kami memang betul-betul all out bagaimana upaya kami menuju kepada titik-titik yang sampai dengan kemarin itu masih tingkat confirmnya tinggi, maka upaya yang kami lakukan adalah
melakukan kegiatan-kegiatan operasi justisi di seputaran desa, kelurahan atau kecamatan yang betul-betul banyak terkonfirm. Berdasarkan data terakhir Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo, hingga 1 Oktober 2020, jumlah pasien COVID-19 di 18 kecamatan di Sidoarjo tercatat mencapai 6.373 orang, 5.323 diantaranya dinyatakan sembuh, dan 430 orang meninggal dunia. Peringatan Hari Batik Nasional di tengah pandemi COVID-19, geliat usaha kerajinan batik tulis khas Kampung Pesilat di Kabupaten Madiun kian eksis dan mulai merambah pasar internasional. Selain ramai di pasar lokal, Madiun batik khas tersebut juga telah diekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia dan juga Afrika Selatan. Seperti inilah batik tulis khas Kampung Pesilat yang diproduksi oleh perajin rumahan di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Madiun yang mulai eksis. Bahkan pemasarannya kini mulai merambah hingga ke pasar internasional. Batik tulis dengan motif pesilat ini disesuaikan dengan ikon Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat dan dikerjakan oleh tangan-tangan terampil mulai anak muda hingga ibu-ibu rumah tangga di desa setempat. Meskipun pandemi COVID-19 berdampak pada sektor usaha kerajinan batik di Kabupaten Madiun, namun batik Purnomo dengan ciri khas motif pesilat ternyata ramai diburu pembeli. Tidak hanya dipasarkan di lokal Kabupaten Madiun, batik motif pesilat ini juga telah diekspor ke negara Malaysia dan juga Afrika Selatan. Namun karena masih suasana pandemi COVID-19, pemasaran batik ini hanya melalui media sosial dan juga banyak dibantu teman, saudara maupun warga desa setempat yang bekerja di luar negeri sebagai TKI melalui jasa pengiriman paket ke luar negeri. Selain kualitasnya terjamin, harganya pun relatif murah. Kain batik dengan panjang 2 meter lebih ini dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp600.000 tergantung warna hingga tingkat kesulitan motif batik. Alhamdulillah pada Hari Batik Nasional ini batik Purnomo masih tetap eksis dalam berproduksi, kemudian sangat bermanfaat sekali untuk warga masyarakat sekitar karena bisa terus berkarya dan memberikan penghasilan pada warga sekitar karena banyak pesanan yang masuk walaupun di masa-masa pandemi COVID seperti saat ini. Sementara itu, di Hari Batik Nasional ini, para pengusaha batik berharap kebijakan dari pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat kembali meramaikan batik lokal, sehingga para pengusaha dan perajin batik yang saat ini tengah lesu akibat pandemi COVID-19 bisa kembali bergeliat. Situasi pandemi COVID-19 menjadi momentum koperasi di sektor pangan untuk berkembang. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam kunjungan kerjanya ke pabrik pengolahan edamame di Kecamatan Kaliwates, Jember kemarin. Dalam kunjungan kerjanya di pabrik pengolahan edamame PT Mitra Tani 27 di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kaliwates, Jember, Menteri Koperasi Teten Masduki mengungkapkan situasi pandemi COVID-19 menjadi momentum koperasi di sektor pangan untuk berkembang. Seperti halnya kemitraan PT Mitra Tani 27 dengan koperasi KSU Keluarga Mitra Tani yang mampu mengelola hasil pertanian produk pangan edamame hingga menembus pasar mancanegara. Bahkan produk edamame yang dikembangkan PT Mitra Tani 27 juga harus memenuhi permintaan pasar lokal hingga 2.000 ton. Dengan produk edamame yang dikenal luas di pasaran domestik maupun mancanegara, koperasi bisa dilibatkan dalam mengkonsolidasikan petani untuk mengelola lahan pertanian edamame di lahan sempit, sehingga koperasi dapat mengembangkan usahanya dan mudah dalam mendapatkan pembiayaan baik dari pemerintah maupun swasta. Koperasi mengkonsolidasi lahan-lahan sempit, mengkonsolidasi petani-petani perorangan menjadi berkoperasi dalam skala bisnis. Lalu koperasi bermitra dengan PT Mitra Tani sebagai off-taker. Nah, dengan model ini, saya kira koperasi untuk mengembangkan usahanya itu akan mudah karena marketnya sudah jelas, dan kalau marketnya sudah jelas, koperasi untuk mencari pembiayaan, baik pembiayaan pemerintah maupun swasta itu mudah.
Untuk mengembangkan koperasi, Menkop dan UMKM juga telah menyiapkan pilot project koperasi sektor produksi di tanah air yang mencakup sektor pangan, hasil laut, perkebunan, dan juga peternakan. Seorang warga Sidoarjo mampu meraup untung puluhan juta rupiah dari hobinya memelihara berbagai jenis ayam hias dari Eropa. Dengan modal awal membeli telur, kemudian ditelaskan saat ini, ayam khas yang dimiliki Sony telah berjumlah hingga ratusan ekor. Suka memelihara ayam sejak kecil, M. Ridwan atau biasa dikenal dengan nama Sony, warga Perum Taman Jenggala, Sidokari, Sidoarjo, sejak 2 tahun lalu mulai mencoba peruntungan beternak ayam hias dari Eropa. Sony mulai beternak ayam hias tidak membeli ayam dalam bentuk indukan, namun warga Sidoarjo ini membeli 20 telur dari seorang kawan di negara Turki. 10 telur tersebut berasal dari ayam jenis American Silky dan 10 telur lainnya jenis Brahma. Kemudian, Sony mencoba menetaskannya di sebuah ruangan yang telah disulapnya menjadi lokasi beternak ayam hias. Tak mudah memang, dari 20 telur yang dibelinya, ternyata hanya 40% yang menetas. Tak patah arang dengan selalu belajar dari bagaimana mengelola dan menetaskan ayam hias tersebut, akhirnya Sony berhasil. Saat ini total di rumahnya ada sekitar 100 ekor ayam berbagai jenis yang dimiliki dan dipeliharanya, dari mulai jenis American Silky, jenis Brahma, Poland Wali, Poland Kapas, Hantam Cocin, dan berbagai jenis ayam Eropa lainnya. Sekarang di tempat saya itu ada jenis Poland Kapas, Poland Wali, ada Batan Cocin, ada Brahma, ada Amerika Silky, ada Modern Game Batang. Itu harga jual sendiri, ha? Harga jualnya ini tiap jenis lain-lain. Kebetulan yang paling mahal sekarang itu masih di American Silky. Untuk saat ini jenis ayam yang paling digemari dan diminati yakni American Silky karena bulunya yang lembut, bersih, dan menggemaskan. Bahkan untuk harga jualnya untuk anakan American Silky dipatok seharga 1,5 juta rupiah, sementara indukan berkisar 15 juta rupiah. Berkat hobinya, saat ini keuntungan yang didapatkan warga Sidoarjo ini terbilang fantastis. Dalam 1 bulan, keuntungan yang didapat berkisar 5 juta hingga puluhan juta rupiah bergantung dari permintaan pembeli. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Jadi gimana Dinda? Kepikiran untuk beli ayam seharga 1,5 juta mungkin untuk souvenir? Cukup mahal sih, tapi cukup menggemaskan juga ya Wira. American Silky jenisnya, bulunya cukup lebat dan menggemaskan. Harganya juga menggemaskan. Bahkan indukannya harganya 5 juta rupiah. Luar biasa. Ini kayaknya cocok untuk dibawa-bawa di tenteng-tenteng di sekitar Basuki Rahmat begitu kan. Karena kalau anjing sama kucing udah biasa kan. Ini bawa ayam. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menurunnya daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19 membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berinovasi membuat produk agar dapat diterima oleh masyarakat atau pasaran. Di Kabupaten Jember, pelaku UMKM berinovasi membuat keripik tape singkong yang mampu menembus hingga ke pasar mancanegara. Belum berakhirnya masa pandemi COVID-19 sangat dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Seiring menurunnya daya beli masyarakat, berbagai upaya dilakukan UMKM, termasuk berinovasi, agar produknya dapat diterima di pasaran. Seperti yang dilakukan pemilik UMKM di bidang kuliner Matrik Food di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang berinovasi membuat keripik berbahan dasar tape singkong. Untuk membuat keripik tape singkong caranya cukup mudah. Awalnya singkong yang telah diolah menjadi tape dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian tape disimpan dalam freezer atau mesin pendingin hingga membeku. Selanjutnya tape digoreng menggunakan alat penggorengan khusus yakni vacuum frying selama kurang lebih 1 jam untuk menghilangkan kadar airnya. Keripik tape yang diangkat dari penggorengan tidak langsung dikemas, namun harus diproses lagi untuk menghilangkan kadar minyaknya pada keripik tape. Hasil inovasi produk keripik tape dengan cita rasa gurih dan sedap ini tidak hanya diterima di pasar domestik namun juga di sejumlah negara di Asia dan Amerika Serikat. Permintaan kemarin itu ada dari Korea, dari Cina, kami juga sudah ngirim ke Hong Kong, ke Amerika. Pengaruhnya
itu ya sekali ya permintaan itu kalau untuk daerah lokal ini menurun banget. Jadi kita mengandalkan ini jual online. Inovasi keripik tape singkong ini ternyata juga mampu mendongkrak nilai ekonomis tape hingga berkali lipat. Karena harga keripik tape per packnya dijual seharga Rp15.000. Nah, itu tadi Wira, keripik tape. Kalau kita berbicara di tengah pandemi saat ini, bisnis ini juga harus dikembangkan. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang cukup diminati oleh masyarakat. Betul. Karena memang bukan hanya bisnis kuliner, saya melihatnya, tapi ini juga menjadi peluang. Terlebih besok Sabtu Minggu, ini juga banyak sekali anak-anak yang work from home, ya sekolah dari rumah, sekolah daring. Ini bisa menjadi suguhan sehat yang mudah-mudahan saja nantinya bisa menemani akhir pekan Anda dimanapun Anda berada. Menjadi referensi juga untuk warga Jawa Timur, siapa tahu cari oleh-oleh bisa di Jember di keripik tape tadi. Betul, jangan lupa bawa ke kita juga ya. Oke, masih ada informasi menarik ini ya. Di tangan Agung Widodo, warga desa Margorejo, Kabupaten Tuban, tusuk sate diolahnya menjadi kerajinan miniatur yang unik dan juga apik. Dan batang-batang tusuk sate dari bambu disulap menjadi kerajinan miniatur rumah lengkap beserta perabot rumah tangganya serta dilengkapi lampu penerangan LED jika malam datang. Inilah kesibukan Agung Widodo, warga desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, saat mengisi waktu selepas bekerja. Saat pulang dari bekerja, kuli bangunan ini menyibukkan diri dengan batang bambu kecil-kecil untuk dijadikan kerajinan. Batang-batang bambu kecil ini adalah tusuk sate sebagai bahan baku kerajinan miniatur rumah yang harganya Rp5.000 satu bungkus. Proses pembuatannya diawali dengan memotong-motong tusuk sate sekitar 2-3 cm. Setelah terpotong menjadi bagian kecil-kecil, potongan tusuk sate ini kemudian disusun menjadi sebuah dinding miniatur rumah dengan menggunakan lem perekat. Untuk satu miniatur rumah, Agung menghabiskan 5 hingga 6 lem perekat. Miniatur rumah ini dibangun di sebuah bidang papan dengan ukuran luas 20 cm x 17 cm. Miniatur rumah buatan Agung Widodo ini tampak bagus dan menawan karena sama persis dengan bentuk rumah asli. Bahkan di dalam miniatur rumah itu juga dilengkapi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dapur, taman, furniture dapur, dan juga dilengkapi lampu taman dan lampu rumah dari LED untuk penerangan jika malam. Untuk sebuah miniatur rumah dari tusuk sate, Agung menghabiskan waktu 1 hingga 2 minggu tergantung kepada tingkat kesulitannya. Satu miniatur rumah dijual antara Rp100.000 hingga Rp750.000 untuk rumah 1 lantai atau 2 lantai. Kesulitannya apa Mas dalam pembuatan ini? Cara memotong, terus mengelimnya agak rumit Mas. Tergantung tingkat kerumitannya Mas. Kalau cepat 1 minggu, paling lama 2-3 minggu. Pembeli kerajinan miniatur rumah tusuk sate ini dari berbagai kota di Jawa Timur, mulai dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban hingga Surabaya. Agung memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Tuku jamur nang Kali Putuh, tuku minyak wangi nang Simpang Dukuh. Jawa Timur duwe kampung tangguh kanggo nanggulangi supaya gak kisruh. Mulane ayo sing bersatu supaya tetep teguh. Surabaya duwe kampung wani-wani ngandani, ya gelem dikandani.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Timur hari ini. Saudara, jika Anda merencanakan liburan bersama dengan keluarga, tidak ada salahnya untuk memasukkan objek wisata Jolo Sutro di Blitar Selatan ke dalam jadwal liburan Anda bersama keluarga. Selain memiliki pantai yang indah, di lokasi pantai Jolo Sutro ada kuliner yang unik, yaitu sate gurita. Ini dia untuk Anda. Pantai Jolo Sutro berada di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Lebih kurang 45 km sebelah selatan Kota Blitar. Pantai Jolo Sutro memiliki pemandangan yang indah berpasir hitam berada di sebuah teluk kecil yang diapit perbukitan. Keunikan tersebut bisa dilihat saat gulungan ombak deras berwarna biru keputihan menuju bibir pantai berkombinasi dengan pasir berwarna hitam. Selain pemandangan indah, Pantai Jolo Sutro juga terdapat kuliner yang cukup menarik perhatian, yaitu sate gurita. Sate gurita sebelum dibakar di atas arang terlebih dahulu dikukus bersamaan dengan bumbu-bumbunya agar daging gurita menjadi empuk. Setelah itu sate gurita dibakar di atas bara api seperti pada umumnya membuat sate. Salah satu pengunjung mengaku baru pertama kali merasakan sate gurita. Jika biasanya gurita memiliki tekstur yang ulet, namun berbeda dengan gurita ini, empuk saat dikunyah. Beda sama sate-sate yang lainnya. Yang membedakan apa? Kenyalnya. Tekstur. Kalau rasanya gimana? Lebih enakan ini kayaknya. Dibanding? Daripada daging kayak kambing, sapi kayak gitu. Sementara itu, Hani penjual sate gurita mengatakan sate gurita hanya bisa ditemui di Pantai Jolo Sutro. Sepuluh tusuknya 25.000. Untuk mendapatkan sate gurita ini susah nggak sih Mas? Apanya? Mendapatkan gurita ini susah nggak? Kalau lagi musim nggak? Gampang carinya. Dia mau lagi musim hari ini. Mulai tahun kemarin tuh musimnya panjang. Terus ini yang membedakan sate gurita dengan sate yang lain apa ini? Apanya? Yang membedakan. Kalau sate gurita ini kan rendah kolesterol dan rendah lemak. Aman. Menyehatkan. Untuk proses memasaknya mulainya seperti apa? Direbus dulu sampai matang, pokoknya nggak sampai ke alot. Gurita yang akan diolah menjadi sate hasil dari melaut para nelayan di Pantai Jolo Sutro dan saat ini masih musimnya. Setiap harinya penjual sate gurita kurang lebih menyiapkan 10 kg gurita untuk dibuat sate guna memenuhi rasa penasaran para wisatawan yang datang. Jika Anda merencanakan liburan bersama keluarga pada akhir sate di pinggir pantai, santai gurita. Lapar saya Wira sekarang. Ini udah jamnya makan, tapi memang ini adalah salah satu rekomendasi yang paling pas sekali ya untuk Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran kita. Tidak ada salahnya untuk datang ke Pantai Jolo Sutro yang ada di Blitar karena memang selain pantainya bagus, banyak sekali penginapan, makanannya luar biasa. Tadi saya melihat waktu dibakar dikasih sate, dikasih bawang, ada cabenya segala macam. Agak gosong-gosong dikit, agak pahit-pahit itu pasti rasanya
gimana gitu ya, legit banget. Wira kalau ngomentari makanan dari hati banget ya. Katanya sih sate gurita ini rendah lemak dan juga rendah kalori, cocok buat saya Wira. Itu kayaknya hoax kalau belum dibagikan ke kita semua. Oke Dinda? Baik, saudara, perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya cerah berawan dengan suhu terendah 21 derajat Celcius dan suhu tertinggi sekitar 35 derajat Celcius. Perakiraan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini, kami ingatkan Anda untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk memerangi COVID-19. Dan saudara, untuk mendekatkan diri kepada Anda pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, saat ini kami memiliki program atau layanan yang diberi nama Integrasi Layanan Informasi atau Inline. Inline bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari layanan kerjasama, liputan, layanan pendaftaran bagi mereka yang ingin mengajukan PKL maupun kunjungan ke TVRI Stasiun Jawa Timur. Silakan kunjungi Inline kami di www.inlinejatim.tvri.go.id. TVRI Jatim, lain dari yang lain karena ada Inline. Berita Jawa Timur hari ini juga dapat Anda akses melalui aplikasi Klik TVRI dan juga YouTube kami di TVRI Jawa Timur. Akhirnya saya Dinda Putri. Dan saya Wira Ananta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan siaran nasional Klik Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.